Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, tanamkanlah dalam diriku kesadaran akan kasih-Mu yang mengatasi segala dosa dan kelemahanku. Semoga aku beroleh kekuatan untuk selalu berbuat baik kepadamu, seperti Musa yang selalu dekat padamu. Berkatilah hidupku dan keluargaku, serta semua orang yang kujumpai hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4 sampai ayat 9. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung di antara bangsa itu yang merengmagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia memandangnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Refrain. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purbakala. Refrain. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Refrain. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Tetapi mulut mereka tidak dapat dipercaya, dan dengan lidah mereka membohongi Allah. Hati mereka tidak berpaut padanya, dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Refrain. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Akan tetapi Allah itu penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Refrain. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai ayat 11. Saudara-saudara, Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat,
bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 13 sampai ayat 17. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, beberapa saat yang lalu di tengah-tengah masyarakat kita ada semacam ketakutan dari sekelompok orang. Mereka takut akan gambar atau benda yang berbentuk salib. Bahkan sampai ada salib di kuburan pun dipotong. Juga jalan yang mirip gambar salib pun diprotes. Pemerintah kota disuruh untuk membongkar dan menggantinya. Juga ada seorang pemuka agama yang mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafir. Bukan main. Ada saja. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta salib suci, yaitu salib Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lalu, apa makna salib Yesus bagi kita? Bagi orang Yahudi, salib adalah penghinaan. Karena salib bagi mereka adalah tempat untuk menyiksa bagi orang-orang yang bersalah atau berdosa, orang jahat yang pantas mendapat hukuman mati. Sedangkan bagi orang Yunani, salib adalah kebodohan. Mengapa mereka menyebut kebodohan? Karena mereka berpikir, masa sih seorang raja kok mati di kayu salib? Memang, bagi sekelompok tertentu, salib itu sungguh menakutkan. Bagaimana dengan kita? Bagi kita, sebagai orang Katolik, salib adalah kemenangan dan keselamatan. Mengapa? Karena di sanalah Tuhan Yesus menebus dosa-dosa umat manusia. Ditegaskan dalam Injil pada hari ini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia merelakan hidupnya secara total untuk menderita sengsara dan wafat. Sekalipun sebagai seorang raja, namun Tuhan Yesus mau merendahkan diri sama seperti manusia, bahkan sampai wafat di salib untuk menyelamatkan kita, para pendosa. Sejarah pesta salib suci dimulai saat penemuan salib Yesus oleh Santa Helena, ibu daripada Kaisar Konstantinus.
Setelah penemuan salib suci tersebut, didirikanlah sebuah basilika oleh Kaisar Konstantinus di atas makam Kudus Yesus di Yerusalem. Kemudian basilika itu diberkati pada tanggal 14 September tahun 335 dengan sangat meriah dan khidmat. Sehari setelah pemberkatan basilika, kayu salib suci diperlihatkan kepada umat di Yerusalem, dan kemudian salib itu dibagi-bagi menjadi potongan-potongan kecil untuk disimpan dalam batu altar di gedung-gedung gereja di seluruh dunia sebagai relikwi. Sejak itu, perayaan salib suci sudah menjadi kegiatan rutin di gereja timur. Dan tradisi ini terus berlanjut dan setiap tahun selalu dirayakan di Yerusalem. Ternyata perayaan ini menarik sejumlah biarawan dari Mesopotamia, Syria, Mesir, dan juga dari provinsi-provinsi Romawi lainnya untuk datang ke Yerusalem. Tak kurang dari 40 uskup rela menempuh perjalanan jauh dari keuskupan mereka untuk menghadiri perayaan tersebut. Di Yerusalem, pesta ini berlangsung selama 8 hari berturut-turut. Dan pada masa itu, pesta ini menjadi satu perayaan yang hampir sama pentingnya dengan masa Paskah dan masa Epifani, Hari Raya Penampakan Tuhan. Kemudian, pesta itu menyebar keluar Yerusalem mulai dari Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul, Turki, hingga ke Roma pada akhir abad ke-7. Dan akhirnya pesta ini kemudian menjadi bagian dari liturgi Gereja Katolik Roma yang dikenal dengan Pesta Salib Suci. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah setia memanggul salibnya menuju Golgota. Sebagai pengikut Yesus, kita juga mempunyai salib masing-masing yang harus kita panggul. Salib yang dimaksud di sini bukanlah seperti kayu salib yang dipanggul oleh Yesus, tetapi bisa berupa beban atau masalah hidup kita, ataupun peristiwa-peristiwa hidup yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Tuhan meminta kita untuk memanggul salib itu dengan tegar dan setia. Di balik salib ada kemuliaan. Salib kita bisa berat, bisa juga ringan. Ketika kita setia memanggulnya bersama Yesus, salib kita akan terasa ringan. Janganlah menghindari salib. Mari kita memohon rahmat kekuatan agar dapat memanggul salib itu dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.